Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik adalah petani atau tukang kebun yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak itu seperti biji tumbuh yang disemai oleh petani atau tukang kebun. Petani atau tukang kebun hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman, memberi pupuk dan air, memperbaiki kondisi tanah, dan membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman. Tentunya, berbeda jenis tanaman, beda pula pelakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Perkenalkan, saya Febri Tunggal Adijaya, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Batu, akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1. Adapun kesimpulan yang menjelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, 1. Trilogi pendidikan yang berisi Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peran guru sangat besar dalam memberikan teladan kepada anak didiknya. Oleh karena itu, guru harus senantiasa menunjukkan kapan saja dan di mana saja keteladanan kepada siswa. Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun keinginan dalam hal ini, memberi motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru dapat menjadi tempat peserta didik memberangkatkan untuk berkembang menuju cita-citanya. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru selalu mendorong peserta didik dalam membangun bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Kesimpulan kedua, pendidikan itu yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar memperbaiki lakunya. Ketiga, pendidikan itu membangun karakter siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi, sebagai pendidik, jangan sekali-sekali menyamakan pendidik untuk anak di pesisir pantai dengan pendidikan di pegunungan, karena mereka mempunyai kodrat alam yang berbeda-beda. Juga jangan sekali-sekali menyamakan pendidikan anak di tahun 90-an dengan pendidikan di tahun 2000-an, karena mereka memiliki zaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus melek teknologi dari segala perubahan kodrat zaman. Keempat, penerapan budi pekerti, watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang saya maksud adalah bahwa pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan baik. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, mentransfer ilmu. Hanya transfer ilmu saja, bagaimana caranya agar materi yang sudah disediakan saya sampaikan kepada siswa tanpa saya melakukan pengukuran, tanpa mengetahui daya serap siswa, tanpa melakukan refleksi kepada siswa. Kedua, teacher center, yaitu di mana proses pembelajaran itu difokuskan kepada saya,
sebagai seorang guru di mana konsentrasi peserta didik harus fokus pada guru. Peserta didik mendengarkan dan mencatat apa yang guru sampaikan. Gurulah yang memutuskan topik dan tujuan pembelajaran. Guru juga mengukur tingkat perkembangan peserta didik dengan menyediakan soal untuk peserta didik. Ketiga, siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus. Jadi saya merasa bingung ketika ada siswa nilai jelek, sehingga saya bertanya-tanya, apakah siswa tersebut malas-malasan atau tidak sungguh-sungguh dalam pembelajaran saya. Kemudian saya mengukur peserta didik dari tugas-tugas dan tepat waktu bagaimana siswa ini dapat mengumpulkan tugas-tugasnya sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, siswa adalah subjek pembelajaran. Siswa bukan lagi objek pembelajaran. Peserta didik harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk kreativitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman baru. Peserta didik bukanlah bejana kosong yang diisi dengan berbagai jenis air, tetapi peserta didik pada dirinya dapat energi potensial yang harus berubah menjadi energi kinetik. Untuk merubah atau mengakhirkan potensi tersebut adalah tugas guru. Tugas guru menciptakan lingkungan, alat, ide untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif, memberikan pengalaman belajar yang menentukan. Kedua, pembelajaran harus menyenangkan. Karena dunia anak adalah dunia bermain, sehingga pembelajaran anak itu harus menyenangkan, membuat mereka nyaman sehingga merasa santai, tidak terbebani dalam belajar. Ketiga, guru adalah penuntun. Dalam proses ini, peserta didik diberi kebebasan, namun pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan dan siswa menentukan kemerdekaan dalam belajar. Yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, identifikasi siswa. Kebutuhan siswa agar saya tahu apa yang ada pada pemikiran, keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa dunia mereka agar saya lebih mudah menerapkan metode pembelajaran. Kedua, menjadi guru penuntun, yaitu menjadi guru pamong dan dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa agar saya tidak kehilangan arah. Ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Agar membuat peserta didik nyaman merancang pembelajaran ini, saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun dengan siswa agar terbentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, student center, di mana peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran. Jadi, pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih buat teman-teman guru hebat yang sudah menyimak video ini. Semoga kita semua menjadi pahlawan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, menjadi pendidik yang menginspirasi siswa dan menjadi pendidik yang dirindukan peserta didik. Salam guru hebat.